Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun wa ma ursilu alaihim hafizin fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun alal araiki yanzurun hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Tamat untuk surat Al-Mutaffifin ayat 29 sampai ayat 36. Terjemah dari ayat tersebut. Innal ladzina ajramu, sesungguhnya orang-orang yang berdosa, kanu minal ladzina amanu, mereka terhadap orang-orang mukmin yadhakun, menertawakan. Wa idza marru bihim, apabila mereka lewat terhadap orang-orang mukmin yataghamazun, mereka saling berkedip. Wa idzan qalabu ila ahlihim, apabila mereka kembali kepada keluarganya, inqalabu fakihin, mereka kembali dengan riang gembira. Wa idza ra'awhum, apabila mereka melihat orang-orang mukmin, qalu, mereka berkata, inna haula'i ladallun, sesungguhnya mereka orang-orang mukmin itu sesat. Wa ma ursilu, mereka tidak diutus, alaihim, atas mereka orang-orang mukmin, hafizin, untuk menjaga. Fal yauma, maka hari kiamat, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, minal kuffari, terhadap orang-orang kufur, yadhakun, menertawakan. Alal araiki, mereka orang mukmin ada di atas permadani-permadani, yang zurun, melihat mereka orang kafir. Hal suwiba, apakah telah dibalas al-kuffaru, orang-orang kafir, makanu yaf'alun, apa yang mereka sudah melakukan. Itu untuk terjemah dari surat Al-Mutaffifin ayat 29 sampai ayat 36. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ini diterangkan
yukhbiru ta'ala anil mujrimina annahum kanu fi dari dunya yadhakuna minal mu'minin. Allah menerangkan tentang orang-orang yang berdosa di dunia ini. Mereka selalu menertawakan orang-orang mukmin. Yang dimaksud dengan menertawakan orang-orang mukmin adalah yastahzi'una bihim wa yahtakirunahum. Mereka itu memperolok-olokkan, mereka adalah menghina, mereka adalah merendahkan. Kenapa terjadi seperti itu? Karena ukuran mereka orang-orang kafir itu ukurannya ukuran duniawi. Jadi seolah-olah mengukur seseorang hebat, mengukur seseorang itu terhormat, ini bukan dari segi akhlak, bukan dari segi agama, kepatuhan, kesolehan, tapi mereka menilainya dari segi fisik, pesak, itu kan. Jadi itu ukuran mereka. Makanya selalu mereka menghina, menertawakan, itu memperolok-olokkan karena melihatnya dari aspek duniawi. Dan ini bisa imbas terhadap orang-orang mukmin. Kadang-kadang ini yang menjadi ukuran hebatnya itu, ini bukan dari ukuran-ukuran kepatuhan dalam agama, dalam kesolehan, tapi ukuran duniawi. Pernah ada ini imbas penyakit dari kaum kufar. Ketika ada sahabat yang secara fisiknya sangat kecil, tinggal tulang dibungkus kulit, yang kemudian istilahnya ya dari faktor duniawinya lemah sekali. Kemudian pas mereka atau pas dia dalam kumpulan masjid ini, dalam berjamaah dalam Jumatan, pas dia ternyata melewati sahabat-sahabat karena ada tempat yang kosong. Kemudian pas menyingkapkan sarungnya, gamisnya, maka ditertawakan. Kenapa ditertawakan? Karena ini melihat dari segi fisik. Tapi pas begitu Rasulullah melihat orang tersebut ditertawakan, maka Nabi langsung, wahai para sahabat, inginkah aku beritahukan orang yang berat timbangannya di hari kiamat? Kemudian para sahabat diam, kata Nabi, inilah orangnya, Ibnu Mas'ud baru. Kenapa? Karena Rasulullah melihat sosok Ibnu Mas'ud itu bukan dari fisik, bukan dari unsur duniawinya, tapi ternyata dari akhlaknya, dari amalnya, dari ibadahnya dia luar biasa. Itulah sudut pandang Rasulullah. Makanya di sini bahwa Allah mengingatkan begitulah orang-orang kafir kepada orang-orang mukmin, yastahzi'una wa yahtakirunahum. Mereka istihza, memperolok-olokkan, mereka menghina. Wa idza marru bihim yataghamazun. Kalau mereka lewat kepada orang-orang mukmin itu yataghamazun, mereka saling kedip. Maksudnya apa? Muhtakirina lahum. Jadi pandangan yang menghinakan. Itu kan, jadi melihat itu kan ada yang melihat itu kaget, ada melihat itu penuh dengan
penghormatan, ada juga melihat ini yaitu dengan penglihatan yang hina, gitu kan. Itu yatagomazun ini saling kedip, itu kedipnya itu muhtakirina, ini menghinakan. Ini menghinakan. Wa idzan qalabu ila ahlim in qalabu fakihin. Apabila mereka kembali kepada keluarganya, maka mereka kembali dengan riang gembira. Kenapa? Karena mereka melihat orang-orang mukmin dengan begitu lemah secara duniawi, mungkin lemah secara fisik, maka mereka kalau berkumpul di keluarganya, dia nepak dada, merasa orang hebat, merasa orang yang diangkat, merasa orang yang diberikan anugerah, begitulah. Jadi mereka itulah kebanggaannya dalam hal faktor duniawi. Tapi pada buktinya mereka merasa bangga, merasa gembira dengan unsur-unsur duniawi yang Allah berikan, tapi mereka memang orang-orang yang kosong dari syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud ketika mereka kembali kepada keluarganya, mereka merasa gembira, artinya dia nepak dada bahwa mereka adalah orang yang hebat, mereka adalah orang yang diangkat, mereka adalah orang yang sukses dan yang lainnya, setelah melihat kelemahan-kelemahan orang-orang mukmin. Makanya pernah juga itu ngolok ke Rasulullah dengan ungkapan, bagaimana kamu bisa maju, bagaimana kamu bisa terkenal kalau gaulnya dengan orang-orang lemah, orang-orang mukmin yang lemah. Sudah bergabung dengan kami, gitu kan, komunitas kaya, gitu kan, komunitas orang yang hebat, gitu kan, sampai begitu. Jadi sampai istilahnya berani ke Rasulullah untuk mengajak dan meninggalkan kaum du'afa, karena untuk mereka itulah. Jadi bagaimana bisa maju, bagaimana bisa terkenal kalau gaul dengan orang-orang miskin, dengan orang-orang fakir. Makanya di dalam Al-Quran Allah mengingatkan, yaitu dengan kata-kata wasbir ma'alladzina yad'una rabbahum. Bersabarlah kalian bersama orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah. Bersabarlah kamu, yaitu bergaul dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang baik. Kenapa? Karena memang pengaruhnya luar biasa. Jadi kalau misalkan orang bergaul dengan orang yang berduit, itu pola pikirnya akan berbeda dengan orang yang bergaul dengan ahli ibadah. Itu akan beda pola hidup. Bahkan istilahnya kan yang dibanggakan dan yang dipikari itu unsur-unsur itu. Makanya Allah mengingatkan wasbir ma'alladzina yad'una rabbahum. Bersabarlah kamu bersama orang-orang yang senantiasa beramal soleh, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang-kurangnya Pak, apalagi misalkan ya zaman sekarang itu kan merasa kecil, merasa rendah kalau misalkan hanya pergaulan ini dengan orang-orang ahli ibadah. Jadi coba kalau misalkan orang pernah tidak, misalkan bersama orang-orang yang soleh, ingin dipoto, kemudian di-share,
Tapi coba kalau misalkan dengan selebritinya, kalau dengan selebriti sampai istilahnya diborok, kemudian dipoto, kemudian diposting kemana-mana gitu kan, dikirim kemana-mana gitu kan. Wah, saya bersama anu, saya bersama anu. Cobalah menjinjal manusia soleh pernah gitu. Itu kan bukti nyata sekarang gitu kan. Jarang orang istilahnya merasa bangga dengan seorang ulama, seorang ahli ibadah. Tapi merasa bangga dengan orang-orang yang terkenal walaupun dia akhlaknya jelek, ibadahnya jelek, bahkan banyak bid'ahnya itu kan. Tapi orang merasa bangga. Kenapa? Karena itu dari sudut pandang duniawinya. Saya pernah gitu kan lihat sendiri ketika datang, memang ulama itu hebat tapi tidak terkenal, tidak mendunia gitu kan. Di arah rantepe tesugan pakai hayang dipoto atau di salaman kumo. Pas begitu datang selebriti bari naon istilahnya tahu semuanya tentang akhlak dan ibadahnya rusak, itu sampai pada muruk ingin dipoto gitu kan. Ingin dipoto. Sampai istilahnya berebutan. Ini dari mana perubahan itu? Karena inilah diantaranya bahwa sudut pandang orang kafir seperti itu dilihat dari faktor duniawinya. Nah makanya disinilah wasbir ma'alladzina yad'una rabbahum. Jadi bersabar. Bahkan istilahnya ada sebutan kan, tuh moal maju cenah gaul wae jeung nu kararitu mah. Moal terkenal gitu kan. Inilah. Jadi orang-orang kafir itu melihatnya dari faktor duniawi. Makanya mereka ini merasa hebat dan menghinakan orang-orang mukmin. Kemudian wa idza ra'ahum qalu inna haula'i ladhalun. Karena mereka berbeda agama dengan orang-orang muslim, maka menurut mereka orang-orang muslim yang dipandang orang-orang sesat gitu kan. Jadi karena orang-orang kafir ini berbeda agama dengan orang-orang muslim, maka orang kafir menganggap Islam itu adalah ladhalun, sesat. Padahal kalau kita lihat ukuran sesat dan tidak sesat itu adalah sesuai tidak, sejalan tidak dengan aturan-aturan Allah. Kalau dulu misalkan zaman Nabi Isa, umat Isa yang sejalan dengan Injil, maka mereka bukan orang sesat. Tapi kalau ada di antara umat Isa yang keluar dari tuntunan Injil, maka itu sesat. Kalau misalkan zaman Nabi Musa, maka umat Musa yang sejalan dengan Taurat, maka itu bukan orang sesat. Tapi ketika keluar dari tuntunan Taurat, dari aturan-aturan Taurat, maka itu orang sesat. Kalau orang Islam artinya sudah punya undang-undang, kitab, Al-Quran, kemudian As-Sunnah sebagai penjelas dari Al-Quran. Maka kalau dia sejalan dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, maka bukan orang sesat. Tapi kalau dia keluar dari tuntunan itu, maka itu sesat. Kenapa? Karena arti dari ad-dolalah itu al-adul anis siratil mustaqim, menyimpang dari jalan yang lurus. Nah makanya nanti
para ulama membagi sesat ini ada sesat dalam arti nadhoriyah atau i'tiqadiyah, ada juga sesat dalam arti amaliyah. Bagaimana sesat i'tiqadiyah, sesat nadhoriyah? Seperti dalam Al-Quran, wa man yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang kufur kepada Allah, barang siapa yang kufur terhadap malaikat, barang siapa yang kufur terhadap kitab-kitab Allah, barang siapa yang kufur terhadap hari akhirat, maka Allah menyebutkan dhalalan ba'ida, sesat. Ini sesat i'tiqadi, sudah kufur. Tapi dalam surat Shad ada kalimat yadilluna an sabilillah. Ini artinya menyimpang dari petunjuk Allah, dari sabilillah. Ini yadillu di sini artinya sesat amaliyah. Jadi iman terhadap Al-Quran tapi palebah amal itu sesuai dengan Al-Quran. Iman terhadap Rasulullah tapi palebah amaliyah ini tidak sesuai dengan sunnah, itu dol tapi amaliyah. Makanya Rasulullah mengungkapkan dalam sebuah riwayat yang dicatat oleh Imam Muslim, kenapa ada kata-kata kullu bid'atin dolalatun, semua bid'ah adalah sesat, itu kan? Kenapa? Karena ini tidak sesuai dengan sunnah, maka disebut dolalah, lantaran tidak sesuai dengan sunnah, gitu kan? Jelas kalau dolalah finnar. Makanya disinilah yang disebut dolalah ini ada dalam arti i'tiqadiyah, betul-betul dia mengkufuri, tidak mengimani. Tapi dia mengimani, tapi dalam praktek tidak sesuai, ada kan? Sama, sesat. Hanya itu nadhari, ini adalah amali. Nah, orang-orang kafir justru memutarbalikkan. Orang-orang yang berdosa itu memutarbalikkan. Mereka menuduh kepada orang-orang mukmin ini ladhalun. Kenapa? Karena mereka menganggap sesatnya itu lantaran beda dengan agama mereka, beda dengan keyakinan mereka itu. Padahal harus tahu disebut dolalah ini ukurannya mana. Dulu orang Nasrani yang berpegang kepada Injil keluar dari Injil sesat. Dulu umat Musa yang berpegang kepada Taurat berpaling dari Taurat itu sesat. Berpaling dari Zabur itu sesat. Sekarang berpaling dari Al-Quran itu sesat. Makanya kalau semacam Syiah, Ahmadiyah ini sudah tidak mengimani Al-Quran yang ini, yang Mushaf Utsmani. Mereka tidak mengimani, bahkan mereka mengkufuri terhadap Al-Quran ini. Makanya sulit kalau mereka disebut Muslim, karena tidak ada rukun bagi mereka. Rukunnya itu apa? Rukun imannya itu apa? Itu kan mengimani, mereka mengkufuri. Masa bisa disebut Muslim? Mereka mengkufuri. Nah, maka disinilah jadi orang-orang kafir mereka memandang orang Muslimlah ladhalun. Padahal wa ma ursilu alaihim hafizin, bahwa mereka diutus, mereka dikirimkan itu bukan untuk menjaga. Wa ma bu'itsa haula'il mujrimuna hafizina ala haula'il mu'minin ma yasduru min a'malihim wa aqwalihim wala kullifu bihim falam mistaghalu bihim wa ja'alahum nusba a'yunihim kama qala ta'ala qala sa'u fiha wala
tukallimuni. Jadi diutusnya, didatangkannya orang-orang kafir ini, mereka itu tidak menjaga, tidak memberikan jaminan-jaminan kepada orang-orang mukmin. Tetap mereka ini akan bersumber muncul dari amal-amal dan ucapan-ucapan mereka. Jadi jangan punya anggapan bahwa orang-orang kafir ini adalah menjamin, menjaga orang-orang mukmin. Walaupun dalam sebagian kenyataan memang banyak orang-orang mukmin itu kerja di orang-orang kafir. Secara nyata kan memang. Apakah dengan begitu ini mereka adalah orang yang menjaga menjamin? Bukan. Bukan. Makanya istilahnya ya untuk orang-orang kafir jangan merasa hebat kalau misalkan mereka memandang banyak karyawan-karyawan, pekerja-pekerja orang-orang muslim. Tapi mereka justru melihat dari kondisi seperti itu seolah-olah merekalah adalah orang-orang yang hebat. Makanya untuk nanti fal yauma, maka pada hari kiamat, fal yauma yakni yaumal kiamah, pada hari kiamah, alladzina amanu minal kuffari yadhakun. Artinya ini menjadi muqabalah, jadi sebaliknya. Kalau di dunia orang-orang kafir menertawakan, menghina orang-orang muslim, tapi nanti di yaumul akhir justru orang-orang mukmin yang akan menertawakan, menghinakan orang-orang kafir. Sampai di sini diterangkan oleh Allah, alal araiki yang zurun. Mereka orang-orang mukmin duduk di atas permadani-permadani, di dipan-dipan, yang kemudian mereka melihat orang-orang kafir bagaimana mereka sibuk, takut dan sakitnya menghadapi siksaan-siksaan, balasan-balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah, maka banyak di dalam Al-Quran diterangkan, yaitu bagaimana sekarang ini. Dulu kalian menghina kami, dulu kalian menganggap kami sesat, tapi bagaimana dengan sekarang ini? Maka disitulah mereka akan terus terang apa yang mereka perbuat di dunia ini salah, apa yang mereka ungkapkan di dunia ini adalah salah. Maka itulah nanti bakal ada pembuktian kejujuran mereka karena sudah merasakan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makalah disinilah hal suwibal kufaru makanu yaf'alun. Apakah telah dibalas orang-orang kafir apa yang mereka lakukan di dunia ini. Jadi disitulah Pak, jangan kita justru menganggap salah keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang Allah putuskan, yang Allah takdirkan di dunia ini adalah tidak ada yang salah. Adapun kasat mata, sudut pandang orang-orang kafir, mereka melihat dari faktor-faktor duniawi, tapi tetap Al-Quran mengingatkan bahwa kebaikan yang hakiki, kegembiraan hakiki, kenikmatan yang hakiki bukan sekarang tapi nanti di yaumul akhir. Yang kalau sekarang orang kafir menertawakan, orang kafir menghina, orang kafir mengejek, tapi nanti di yaumul kiamah akan dibalikkan bahwa orang-orang mukmin akan gembira, akan terhormat, akan diangkat, dan mereka justru akan menonton bagaimana siksa Allah yang diberikan kepada orang-orang kafir. Itu untuk penjelasan tafsir dari surat Al-Mutaffifin
ayat 29 sampai ayat yang 36. Insyaallah nanti kita akan membahas lagi surat yang baru, yaitu surat Al-Insyiqaq. Insyaallah kita akan bertemu kembali di waktu yang sama, insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ustaz, bagaimana mereka menganggap bahwa orang-orang yang beriman itu miskin, lemah, bahkan sesat ya. Padahal di sana ada orang-orang kaya seperti Abu Bakar, ada Abdurrahman bin Auf, ada Utsman. Kemudian ada orang-orang yang kuat juga kayak Umar sama Hamzah. Kemudian juga kalau mereka menganggap sesat, bahwa bahkan mereka itu orang-orang beriman itu kan mengikuti Rasulullah SAW, yang orang-orang kafir Quraisy itu mengakui bahwa Rasulullah SAW itu Al-Amin, orang yang dapat dipercaya, orang-orang yang sering membantu masyarakat Quraisy di sana. Tapi kenapa mereka bisa sampai menuduh seperti itu? Padahal tadi lah banyak orang kaya, banyak orang kuat. Al-Amin juga ada di sana. Terima kasih. Ya, mangga, saha? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau melihat perkembangan Islam pada waktu zaman Nabi Muhammad, memang waktu itu kan masih zaman jahiliyah ya. Jadi Islam itu seolah-olah negara baru atau agama baru. Tapi sekarang di Arab pun sangat fenomenal sekali dengan putra mahkota sekarang ini, Raja siapa ya? Putra Raja Salman tuh. Mereka justru berkiblat ke Amerika. Pergaulannya, perempuannya sudah buka cadar, buka kerudu segala macam. Bobe bisa melakukan naik mobil, naik kuda dan sebagainya dulu. Beberapa tahun yang lalu kan tidak boleh. Dan bagaimana ini melihatnya? Apakah itu juga sudah sesat? Jadi seolah-olah sekarang tuh ada anekdot begini, Indonesia mengikuti tren Arab, Arab mengikuti Amerika, bule mengikuti budaya kita. Hari itu jadi fenomena itu. Terima kasih. Pertama, Pak, yang namanya orang-orang kafir itu kan orang-orang yang tidak jujur, orang-orang yang mendustakan. Mereka itu menilai orang mukmin itu tidak menilai orang-orang yang bagusnya dan orang-orang hebatnya. Mereka tahu di orang muslim itu ada orang yang hebat, tapi tidak dijadikan itu istilahnya ukuran. Justru kan mereka ingin istilahnya merendahkan. Kalau ingin merendahkan, anu ditempona, anu lalemahna. Pada waktu itu tidak melihat Abu Bakar, tidak melihat Hamzah, tapi melihatnya semacam Ibnu Mas'ud, Bilal bin Abi Robah, itu yang dilihatnya. Jadi namanya juga orang yang tidak jujur gitu kan. Nah, begitu. Jadi kalau misalkan kenapa mereka demikian, ngaranna ge jelema kafir teu jujur. Mereka itu pendusta. Jadi nu alusna mah tara diomongkeun. Siga ayeuna Pak, orang kafir ayeuna da orang Islam nu alusna mah tara diomongkeun. Nu orang hebatna mah gitu kan, tapi anu gorengna kan disiarkeun teh nya. Gitu kan. Jadi Islam-Islam yang mendukung tentang kemajuan negara mah kan teu disiar-siarkeun. Tapi seolah-olah anu istilahnya anu garoreng patutna itu kan disiarkan begitu gitu kan. Jadi jawabannya lain ge jelema kafir gitu. Itu kan mereka tidak jujur. Mereka itu selalu mendustakan sehingga
yang ditilai itu bukan yang baik-baiknya, yang hebat-hebatnya, tapi yang rendah-rendahnya. Itulah gaya mereka gitu kan. Makanya Allah mengingatkan begitu gitu kan. Kenapa? Ya ulah kapancing gitu kan. Dayata menghina hungkul atau lain berlaku istilahnya bersifat jiwa gentleman, jiwa jujur gitu kan, tapi itu jiwa-jiwa pendusta, jiwa-jiwa pemutar balikan fakta, kaum-kaum yang seperti itu. Kemudian apakah sekarang ini bahwa kalau contoh para nabi, para khalifah, para sahabat, sampai para tabiin ini justru mereka kekayaannya dipakai berjuang, nuk beungharna oge, dan mereka hidupnya itu betul-betul sederhana. Sekarang ini raja ini glamornya luar biasa, gitu kan? Glamornya luar biasa, gitu kan? Ini apakah istilahnya bisa dikatakan menyimpang? Ya kalau misalkan mereka sudah sudah tidak mengambil lagi Quran sebagai petunjuk, sunnah Nabi bukan sebagai petunjuk, itu bisa disebut menyimpang. Apalagi dengan akhlak-akhlak yang jeleknya itu jelas menyimpang itu kan. Akhlak-akhlak yang jelek itu sudah jelas menyimpang. Atau mungkin istilahnya ibadah. Kalau akidah itu mereka kalau kemusyrikan masih berpegang gitu kan. Kalau kemusyrikan itu mereka itu masih menghindar. Tapi persoalan ibadah, persoalan akhlak itu sudah hancur. Sudah hancur. Apakah menyimpang? Ya jelas menyimpang, karena Quran ini mendidik akhlakul karimah. Ini akhlakus sayyi'ah, kumaha. Gitu kan? Jadi sudah menyimpang. Dan ini terus nanti secara perkembangan zaman ini justru akan kembali lagi kepada apa? Ukurannya itu bukan ukuran ukhrawi lagi, tapi ukuran duniawi, dan itu akan kembali. Makanya sekarang itu ya yang menjadi ukurannya itu bukan ukuran dari segi nilai Islamnya kan. Kalau kita misalkan orang Indonesia, yang menjadi kebanggaan itu bukan melihat Arabnya, tapi melihat bagaimana penerapan Quran Sunnah. Itu kan harusnya begitu. Jadi lamun teh istilah Indonesia ngiblat ke Arab, ini sebenarnya bukan ngiblat ke Arab, tapi ngiblatnya harusnya ngiblat ke apa? Ke syariat gitu kan. Hanya memang di situ gitu kan tempat diturunkannya wahyu gitu kan. Jadi mungkin istilahnya kalau dari segi faktor duniawinya bisa saja. Kemudian Saudi itu faktor duniawinya mereka melihat di Amerika sudah begini kan. Kemudian istilahnya boleh melihat lagi di Indonesia, ternyata di Indonesia ada nilai plusnya secara duniawinya gitu. Jadi kenapa jadi muter gitu kan? Yang sudut pandangnya bukan sudut pandang masalah dini, tapi sudut pandang duniawi. Maka pabelit gitu lamun geus sudut pandang duniawi. Soke orang Pak gitu kan. Sudut pandang duniawi orang kan pabelitnya. Cek tukang usaha enak ya, PNS. Tinggal narima gaji. Kumaha cek PNS enak ya, ari pedagang. Gitu kan? Cek pedagang, cek PNS enak cenah jadi ustad. Cek ustad kumaha enak jadi pengusaha tuhnya pabelit naon dan nu ditempona duniawi. Nya. Kan patuduh-tuduh kan? Sehingga no ieu hayang ieu kan gitu. Naon anu jadi ukuran duniawi. Kan? Nah, eta kehidupan gitu kan. Jadi tapi substansi pertanyaan bagaimana setiap yang menyimpang dari tuntunan Quran Sunnah bisa disebut dolalah. Dolalahnya bisa itikadi, bisa amali gitu kan. Tapi rata-rata kaum muslimin sesatnya itu dari segi amali gitu kan.
Tapi kalau semacam aliran-aliran sesat, itu sesatnya i'tiqadi gitu kan. Itu. Ya, itu saja insyaallah nanti kita masih ada, Pak. Iya, Pak, kalau kesesatan itu ini intinya itu yang menyesatkan itu adalah sayatinul insi wal jinni. Setan dari jin dan setan dari manusia. Dari manusia ini mungkin bisa saja yang menyesatkan itu adalah teman, bisa yang menyesatkan itu adalah guru, bisa yang menyesatkan itu adalah penguasa. Itu hanya mungkin peran penguasa ini sangat hebat gitu kan dibanding dengan yang lain. Penguasa itu bisa membentuk rakyat, apa istilahnya bisa disebutkan mudah gitu kan, kalau dari atas gitu kan mudah untuk memberikan arahan-arahan kepada kebaikan atau menyesatkan. Itu untuk penguasa itu mudah. Nah, itu di Turki itu kan 60 tahun kan. 60 tahun sudah hampir habis kan. Masjidnya hampir habis. Kemudian kaum musliminnya, ulamanya itu kan. Sudah bagaimana orangnya? Seolah-olah kehidupan bebas. Makanya pada masa sekarang ini ingin mengembalikan luar biasa susahnya. Gitu kan. Bahkan istilahnya ya banyak orang yang protes gitu kan untuk dikembalikan kepada jalan yang benar, walaupun oleh setingkat penguasa gitu kan, itu kan. Tapi ada pengaruhnya, walaupun demikian ada pengaruhnya gitu kan. Sampai istilahnya ini yang asalnya masjid jadi perpustakaan kemudian jadi gereja, minimal datang dengan penguasa nu bener bisa jadi masjid lagi kan sekarang. Itu kan bisa jadi masjid lagi. Ini memang yang menyesatkan itu, Pak, itu Quran sudah mengingatkan sayatinul insi wal jinni. Setan dari manusia dan setan dari jin. Manusia bisa dalam arti teman, bisa dalam arti guru, bisa dalam arti lingkungan, bisa dalam arti penguasa. Tapi penguasa memang luar biasa gitu kan. Itu saja. Ini tidak bisa dipungkiri memang begitu gitu kan. Makanya ya untuk kaum muslimin ya hati-hati dalam memilih penguasa gitu kan. Karena penguasa pengaruhnya luar biasa. Tidak bisa tidak. Yang sudah jadi penguasa bahkan pengaruhnya hebat gitu kan. Dan pendukungnya juga hebat gitu kan kalau sudah jadi penguasa gitu. Makanya kita hati-hati. Nah, bagaimana untuk tidak terjebak dengan kesesatan-kesesatan itu? Maka Rasulullah sudah memberikan sebuah solusi yang hebat. In tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasul lan tadillu abada. Jika kalian benar-benar pegang kuat Quran dan sunnah, selamanya tidak akan tersesatkan. Itu solusi. Jadi kalau memang betul berpegang terhadap Al-Quran dan sunnah, lan tadillu abada. Fi'il mudhari ada lan dan di depannya ada abada, ini jaminan hebat, tidak akan sesat selamanya. Inilah solusinya kumaha teu kabawakeun gitu kan. Kunungaran naon sayatinul insi wal jinni gitu kan. Itu Pak. Ya, mudah-mudahan semakin penasaran. Sekian aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.